Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Niluh Bella Windu, FD, STP, MSc, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah blockchain dan cloud computing. Terima kasih telah memberi waktu untuk kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan virtualisasi. Kelompok 4 ini yang beranggotakan saya sendiri, Andra Casa Ramadan, dan teman saya, Vincentius Christian Putra, akan mempresentasikan tentang virtualisasi. Ada beberapa yang akan kami bahas. Salah satunya yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang. Virtualisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu virtualization, yang mengacu pada abstraksi sumber daya komputer. Virtualisasi diperkenalkan sejak tahun 1960-an dan diterapkan pada beberapa sistem pada komputer saat ini. Perangkat lunak virtualisasi adalah program yang memiliki kemampuan untuk membuat komputer virtual. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi virtualisasi menjadi semakin penting karena meningkatnya tren penggunaan cloud computing, green IT, dan konsolidasi server. Oleh karena itu, virtualisasi kini menjadi pilihan yang menarik bagi bisnis dan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Vincentius. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada 4 bagian yang akan dibahas, yaitu dari definisi virtualisasi, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari virtualisasi, yang ketiga ada jenis-jenisnya, yang keempat ada cara kerja dari virtualisasi. Yang pertama, definisi virtualisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, virtual berarti secara nyata, sedangkan akhirantisasi menyatakan makna melakukan proses, usaha, atau kegiatan. Yang dapat disimpulkan berarti sebagai pembuatan sesuatu menjadi nyata. Pembuatan bentuk simulasi dari sesuatu yang asalnya bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat penyimpanan data, atau sumber daya jaringan. Virtual juga dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik untuk menyembunyikan karakter fisik dari sumber daya komputer, dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi, atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Terdapat 2 bentuk virtualisasi, yaitu virtualisasi penuh dan paruh. Virtualisasi penuh itu mensimulasikan sepenuhnya hal-hal yang mendasari perangkat. Yang kedua, virtualisasi paruh, yaitu mensimulasikan beberapa hal dari perangkat. Untuk virtualisasi paruh di sini lebih mudah dijalankan daripada virtualisasi penuh. Tetapi setengah virtualisasi memiliki kelemahan dalam hal kompatibilitas. Lalu terdapat tujuan dari virtualisasi itu. Yang pertama, untuk meningkatkan skalabilitas dan beban kerja. Yang kedua, pengujian perangkat lunak ketika kita membuat beberapa jaringan virtual. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan fasilitas infrastruktur seperti prosesor, jaringan, dan saluran komunikasi. Lalu ada beberapa alasan virtual itu dilakukan. Yang pertama, dapat mengurangi penggunaan biaya dan energi. Lalu yang kedua, kita akan lebih mudah dapat mengontrol mesin. Yang ketiga, mesin virtual dapat diletakkan pada komputer host lain sesuai kebutuhan kita. Lalu yang keempat, error yang terjadi pada mesin virtual tidak akan membahayakan sistem komputer host. Lalu ada implementasi dari virtualisasi. Yang pertama itu network virtualization diimplementasikan ke VLAN atau virtual IP unclustering dan multilink. Lalu ada memory virtualization yang diimplementasikan ke pooling memory dari node-node di cluster. Lalu ada grid computing yang banyak komputer yang dijadikan satu. Yang keempat ada application virtualization yang diimplementasikan ke Dosemu dan Wine. Yang kelima ada storage virtualization yang diimplementasikan ke RAID dan LVM. Yang keenam ada platform virtualization yang diimplementasikan ke virtual komputer. Untuk selanjutnya
yaitu software pengelola VM. Yang pertama itu ada VirtualBox. VirtualBox ini perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi. VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman, Innotech GmbH. Pada Februari 2008, Innotech GmbH diakuisisi oleh Sun Microsystem. Selain mudah dalam penggunaannya, software ini juga gratis, sehingga banyak yang menggunakan. Yang kedua ada Parallel. Dirilis pertama kali pada 15 Juni 2006. Ini merupakan software pertama untuk virtualisasi ke komputer Apple. Versi terakhir dari Parallel Desktop 8 dirilis pada tanggal 22 Agustus 2013. Lalu ada VMware. Dirilis di tahun 1999 yang versi basicnya itu gratis dan premiumnya berbayar. VMware ini merupakan layanan cloud pengembang software virtualization yang bisa digunakan untuk membuat VM atau mesin virtual. Dengan virtualisasi server VMware ini, sebuah hypervisor diinstal di server fisik untuk memungkinkan beberapa virtual mesin diaktifkan pada satu server fisik yang sama. Lalu ada QEMU. QEMU ini disingkatan dari Quick Emulator. Quick di sini memiliki fungsi yang sama dengan VMware tadi, yaitu sebagai virtual operating system. Pada awalnya, QEMU ini dibuat hanya untuk platform Linux, tetapi kemudian dikembangkan untuk platform Windows. Lalu yang terakhir ada Windows Virtual PC. Ini sebuah program virtualisasi yang dijalankan di komputer berbasis Windows, tetapi bisa digunakan di komputer Apple juga. Virtual PC ini software yang tidak berbayar dan rilis stabil di tahun 2009. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Andra. Nah, itu ada kelebihan virtualisasi. Ada beberapa kelebihan dari virtualisasi. Salah satunya ada pengurangan biaya investasi hardware. Teknologi virtualisasi merupakan teknologi yang akan bekerja dengan menampilkan beberapa fungsi utama dan menyembunyikan fungsi teknis. Melalui langkah ini, hanya dengan satu perangkat komputer dapat menjalankan berbagai sistem sekaligus. Oleh karena itu, investasi perangkat keras dapat ditekan, karena virtualisasi hanya menggunakan kapasitas yang ada, tidak perlu menambahkan komputer fisik, server, dan periferal. Selanjutnya ada kemudahan backup dan recovery. Penggunaan virtualisasi akan memberikan kemudahan untuk kegiatan proteksi dan backup. Kita hanya perlu menyiapkan satu perangkat komputer untuk menjalankan tugas tersebut. Begitu pula saat melakukan recovery. Akan menjadi lebih mudah dan praktis. Server yang berjalan di mesin virtual dapat disimpan dalam gambar yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Selanjutnya ada kemudahan dalam deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan di mesin lain dengan sedikit mengubah konfigurasi, mengurangi beban kerja staf IT dan mempercepat proses implementasi sistem. Selanjutnya ada mengurangi panas dan biaya listrik. Mengurangi jumlah perangkat otomatis mengurangi panas ruangan atau pusat data. Hal ini berdampak positif berupa penghematan biaya listrik. Selanjutnya ada kemudahan maintenance dan pengelolaan. Semakin sedikit jumlah server, secara otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelolanya. Lebih sedikit jumlah server berarti lebih sedikit juga jumlah server yang harus ditangani. Selanjutnya ada standarisasi hardware. Virtualisasi merupakan imitasi perangkat keras, sehingga proses pengenalan dan pemindahan spesifikasi perangkat keras tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu mendeteksi ulang perangkat keras karena sudah terpasang pada sistem fisik atau komputer. Selanjutnya ada kemudian replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Jika server induk kelebihan beban dan spesifikasi tidak lagi memadai, kita dapat dengan mudah meningkatkan spesifikasi atau memindahkan mesin virtual ke server lain yang lebih kuat. Selanjutnya ada pekerjaan monitoring server lebih mudah. Virtualisasi akan mengubah server yang sebelumnya tidak terpusat menjadi terpusat, sehingga pekerjaan monitoring server juga akan lebih mudah. Anda dapat melakukan tugas ini melalui aplikasi atau fitur yang tersedia. Selain itu, jika terjadi kesalahan atau troubleshooting, Anda dapat lebih cepat mengetahui sumber dan mengatasi gangguan tersebut. Selanjutnya ada kemudian kemudahan cloning system.
Cloning merupakan peran yang sangat penting dalam teknologi server. Penggunaannya akan memudahkan Anda dalam melakukan proses instalasi sistem. Kemudian ketika Anda menggunakan perangkat baru, Anda tidak perlu menjalankan instalasi sistem jika menerapkan teknologi virtualisasi. Selanjutnya, ada baik untuk lingkungan atau eco-friendly. Karena berkurangnya jumlah perangkat keras yang digunakan, ini dapat menjadikan virtualisasi sebagai teknologi hijau. Penghematan energi yang diadopsi oleh virtualisasi juga dapat termasuk menghilangkan kebutuhan untuk membangun beberapa pembangkit listrik. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Keuntungan menggunakan virtualisasi adalah meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal ini karena memungkinkan karyawan untuk mengakses data, aplikasi, sistem operasi, penyimpanan jaringan, dan server yang banyak perangkat jarak jauh, seperti komputer pribadi atau laptop atau smartphone. Selanjutnya ada menjaga privasi dan keamanan. Keamanan dan privasi mungkin lebih mudah dipertahankan ketika server dan jaringan jarak jauh menutupi alamat IP dan mencegah akses asing ke data rahasia perusahaan. Selanjutnya ada menyederhanakan sistem dan testing aplikasi. Instalasi produk perangkat lunak yang tidak membutuhkan perangkat keras khususnya dan mengujinya pada banyak sistem operasi yang berbeda akan menjadi mudah dengan adanya virtualisasi server. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan dari virtualisasi, yaitu salah satunya ada satu pusat masalah. Jika server host mengalami masalah, semua sistem mesin virtual di dalamnya tidak dapat digunakan. Hal ini dapat diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis atau berkala dengan menerapkan prinsip file offering atau clustering. Selanjutnya ada spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Selanjutnya, satu pusat serangan. Menetapkan semua server dalam satu komputer tentu akan menjadikan sasaran serangan. Jika peretas dapat membobol sistem induk, ada kemungkinan ia dapat menyusup ke server virtual dengan menggunakan informasi di server host. Selanjutnya ada kepadatan kepadatan di saluran jaringan. Sebagian besar sistem yang sepenuhnya tervirtualisasi menggunakan kartu jaringan virtual, subnet virtual, dan paket penghubung untuk dipetakan ke perangkat keras fisik. Jika host fisik dapat menyediakan kartu jaringan dan menjalankan beberapa mesin virtual yang menjalankan tugas intensif jaringan, maka permintaan layanan ke kartu jaringan menjadi sangat padat. Untuk mengatasinya adalah memasang beberapa kartu jaringan pada host fisik dan menghubungkan masing-masing ke mesin virtual. Sayangnya, penerapan ini akan menambah kesulitan migrasi mesin virtual dari satu mesin ke mesin fisik lainnya. Yang terakhir ada penggunaan virtual networking interface dan mesin virtual membuat manajemen jaringan menjadi lebih rumit. Hal tersebut yang menyebabkan desain dan perancangan infrastruktur mesin virtual harus sangat cermat dan memakan banyak waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis virtualisasi yang akan disampaikan oleh Vicentius. Kepada Vincent, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari virtualisasi. Ya, jenis-jenis virtualisasi ini ada 8, yaitu virtualisasi jaringan, virtualisasi desktop, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi sistem operasi, virtualisasi server, virtualisasi data, virtualisasi administratif, dan virtualisasi aplikasi. Nah, di sini penjelasannya, virtualisasi jaringan adalah penggabungan sumber daya yang tersedia dalam jaringan dengan membagi bandwidth yang tersedia menjadi beberapa server, yang masing-masing independen satu sama lain, dan masing-masing dapat ditugaskan ke beberapa server secara real-time. Idenya adalah bahwa virtualisasi menyembunyikan kompleksitas jaringan dengan membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, seperti konsep mempartisi hard disk untuk manajemen file yang lebih mudah. Virtualisasi jaringan juga berguna untuk menutupi dan menetapkan alamat IP. Lalu virtualisasi penyimpanan. Penggabungan media penyimpanan fisik pada jaringan dikelola oleh konsol pusat. Virtualisasi penyimpanan melibatkan penyimpanan informasi pada server virtual
bukan pada hard drive biasa. Perusahaan dapat menggunakan virtualisasi penyimpanan untuk mengatur data dan merencanakan pemulihan data. Ini karena sistemnya yang memungkinkan duplikasi dan transfer mudah ke lokasi manapun. Salah satu contoh virtualisasi penyimpanan adalah Drive Cloud. Lalu ada virtualisasi server, yaitu penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk membagi sumber daya fisik server menjadi beberapa server virtual, yang nantinya akan dipasang berbagai sistem operasi sesuai kebutuhan, atau server virtual ini dapat dijual atau disewa oleh pihak hosting. Lalu yang ketiga yaitu virtualisasi sistem operasi, yaitu penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Dengan virtualisasi, beberapa sistem operasi dapat berjalan secara bersamaan pada satu komputer. Lalu ada virtualisasi data, yaitu pendekatan manajemen data yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil dan memanipulasi data tanpa memerlukan detail teknis tentang data, seperti bagaimana data diformat atau di mana data fisik tersebut berada. Lalu ada virtualisasi desktop, yang memungkinkan sistem operasi desktop disimpan dan dijalankan di server fisik, alih-alih melalui hard drive komputer. Virtualisasi desktop juga kadang-kadang disebut sebagai infrastruktur desktop virtual atau VDI. Penggunaan desktop dapat mengakses aplikasi desktop dari lokasi manapun dan di perangkat apapun. Lalu selanjutnya ada virtualisasi aplikasi yang beroperasi seolah-olah berada di hard drive perangkat pengguna, seperti smartphone, laptop, tablet, dan lainnya. Namun, aplikasi sebenarnya berjalan di server yang jauh. Meskipun aplikasi ada di setiap perangkat dan menggunakan CPU, RAM, dan perangkat, pengguna tidak memiliki kendali atas aplikasi tersebut. Ini memungkinkan perusahaan memberi karyawan akses ke aplikasi tetapi membatasi aktivitas tertentu di dalam aplikasi untuk menjaga informasi yang dilindungi tetap aman. Lalu selanjutnya ada virtualisasi administratif, yang cenderung kurang dikenal, namun mereka umumnya digunakan untuk menetapkan izin dan kemampuan akses data ke berbagai pengguna sistem. Salah satu contoh jenis izin yang umumnya diterapkan yaitu izin baca saja, yang melarang pengguna mengubah dokumen yang sedang dilihat. Lalu, ke cara kerja dari virtualisasi itu. Pertama, ahli IT akan menciptakan beberapa mesin virtual yang dimodelkan atau disesuaikan dengan salah satu mesin fisik. Untuk membuat beberapa mesin virtual, tim IT menggunakan software yang disebut dengan hypervisor. Hypervisor ini bisa berdiri di atas sebuah sistem operasi atau bisa diinstal langsung ke hardware. Dan kebanyakan perusahaan melakukan hal itu. Hypervisor mengambil sumber daya fisik dan membaginya sehingga mesin virtual bisa menggunakannya. Meskipun semua mesin virtual terhubung ke satu sistem komputer utama, setiap virtual mesin mampu untuk melakukan tugas yang sama dengan mesin fisik. Mesin virtual memiliki sistem operasinya tersendiri, yang berfungsi sebagai file single data. Seperti kebanyakan file digital, ini bisa dihapus dari satu komputer ke komputer lainnya, dibuka dan dikerjakan secara bersama-sama. Software hypervisor ini mendukung VM dengan mengalokasikan sumber daya ke masing-masing sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Andra. Selanjutnya ada kesimpulan. Virtualisasi merupakan pembuatan suatu bentuk simulasi dari sesuatu yang asalnya bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat penyimpanan data, atau sumber daya jaringan. Terdapat dua virtualisasi, yaitu virtualisasi penuh dan virtualisasi paruh. Virtualisasi paruh lebih mudah dijalankan daripada virtualisasi penuh. Tetapi setengah virtualisasi memiliki kelemahan dalam hal kompatibilitas. Lalu terdapat 8 jenis virtualisasi, yaitu virtualisasi jaringan, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi server, virtualisasi sistem operasi, virtualisasi data, virtualisasi desktop, virtualisasi administratif. Untuk cara kerja dari virtualisasi, diawali dengan pembuatan mesin virtual atau VM. Lalu para ahli menggunakan software yang disebut dengan hypervisor. Hypervisor bisa berdiri di atas sebuah sistem operasi atau bisa diinstal langsung ke hardware. Dan kebanyakan perusahaan melakukan hal itu. Hypervisor mengambil
sumber daya fisik dan membaginya sehingga mesin virtual bisa menggunakannya. Meskipun semua VM terhubung ke satu sistem komputer utama, setiap VM mampu untuk melakukan tugas yang sama dengan mesin fisik. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari diskusi kami tentang virtualisasi. Kami dari kelompok 4 undur pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.